Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita ada di dalam renungan singkat untuk memberikan kekuatan kepada kita semua. Walau kita berada di rumah, kita percaya bahwa hanya firman Tuhan yang meneduhkan setiap hati kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap yakin dan percaya bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita semua. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, menyikapi hari-hari ini tidak ada hal yang tidak diakui, yaitu bahwa banyak orang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan ketika kita percaya tentang Allah hadir di dalam setiap hidup kita, banyak orang berpikir Allah hadir itu hanya sekedar berkat saja. Sehingga pada saat berkat Tuhan itu ada, kita menganggap dia hadir. Tapi bagaimana di dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini? Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita masalah berkat, maka berkat yang datang dari Tuhan itu tidak usah diragukan. Seperti Ulangan 28 ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tapi perhatikan, berkat Tuhan itu turun bukan hanya sekedar untuk membedakan kehidupan saudara dengan orang lain. Tapi yang Tuhan mau intinya adalah gini, membedakan bahwa berkat yang kita terima sebagai orang percaya itu karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga seberapapun berkat yang masuk dalam hidup kita, maka berkat itu akan kita nikmati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi intinya adalah bahwa berkat itu akan kita nikmati kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita semua. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam berbagai situasi dan kondisi. Jadi bukan soal berkat ya, tetapi kehadiran Tuhan ada bagi saudara dan saya di dalam berbagai situasi kondisi. Saya bacakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, dari ayat ini Tuhan punya tujuan untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan yang diperlukan bagi saudara dan saya di dalam menghadapi situasi seperti ini. Kemudian yang kedua, Tuhan juga mau menolong saudara dan saya untuk melewati masa-masa krisis seperti ini, saudara, supaya kita tetap memiliki sumber damai sejahtera. Dan yang ketiga, tentu Tuhan juga bertujuan hadir untuk menopang kehidupan saudara dan membela kita semua. Oke, kembali kepada Yesaya 41 ayat 10 tadi. Dimulai dikatakan jangan takut. Arti jangan takut adalah jangan khawatir, jangan ciut hati, jangan merasa gentar di dalam menghadapi segala sesuatu yang mungkin bagi banyak orang dianggap sebagai bencana seperti hari-hari ini. Tetapi seharusnya saudara yang ada di dalam Tuhan mengerti bahwa kemenangan itu harus kita ambil dan dimulai dari dalam diri kita sendiri dulu. Nah, kemudian Alkitab berkata ketika kita dikatakan jangan takut, maka Allah menyatakan identitasnya. Aku menyertai. Arti kata menyertai bahwa Allah selalu ada di samping kehidupan saudara dan saya dalam kondisi siap untuk menolong. Ya. Dan kemudian juga dikatakan jangan bimbang. Kata bimbang artinya jangan merasa tidak tetap hati atau kurang percaya atau jangan juga ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan juga identitasnya, dia bilang begini dalam ayatnya, sebab aku ini adalah Allahmu. Kata aku ini Allahmu, dia ingin menyatakan bahwa dia punya kuasa untuk tolong kita, dia sanggup untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kita semua, dan tentu saja Allah mau menyatakan tanggung jawabnya bagi kita semua. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kemudian ayat ini dilanjutkan, aku akan meneguhkan. Kata meneguhkan tentu bahwa dia akan tolong saudara dan saya dengan memegang tangan kanan kita, dengan tangan kanan Tuhan. Tapi yang penting adalah gini, membawa saudara dan saya kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan,
Hari ini dalam menghadapi segala situasi seperti ini, mari tetaplah berdoa dengan dasar percaya bahwa Allah selalu hadir di dalam hidup kita semua. Kemudian yang kedua, jangan pernah ragu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita dalam kondisi apapun juga. Alasannya cukup jelas, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan Dia mengasihi kita semua. Shalom, Allah memberkati, dan kita boleh ada di dalam damai sejahteranya. Tuhan Yesus berkati.